Kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Arah Angin TVRI. Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan menjaga asa ojek online, terkait dengan pemangkasan potongan aplikator ojek online menjadi 8% dari 20% lebih yang kemudian disampaikan melalui Perpres 27 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Kembali saya langsung ke Pak Trubus, artinya Pak Trubus apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Huda begitu. Apakah kemudian terkait dengan status kerja ini seharusnya dibikin undang-undang baru atau kemudian hanya merevisi undang-undang ketenagakerjaan? Bagaimana dari sisi kacamata kebijakan publik? Iya, kalau kebijakan publik itu kan melihatnya pertama dari kondisi yang ada, realitas yang ada. Dan ada kan kita sudah ada undang-undang mengenai ketenagakerjaan, bahkan di dalam undang-undang Cipta Kerja, itu yang klaster berapa itu, yang 7 atau 11 itu yang kaitan dengan tenaga kerjaan, kan sudah banyak istilahnya direvisi lah di judicial review oleh MK kan itu. Tapi itu kan harusnya dengan itu segera dibuatlah undang-undang baru mengikuti revisi itu kan. Itu kalau mau kita berpikir fair dalam pengertian mekanisme prosedur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Tetapi bisa saja yang kedua bikin yang baru kan. Jadi yang baru ini memang mengadopsi yang sudah ada. Itu sehingga lebih sekaligus mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya, ini sekarang kan kita dulu nggak menyangka bahwa akan ada namanya ojek itu ya namanya ojek pangkalan itu. Kemudian seiring dengan adanya online, karena internet lah, dunia media sosial lah, kemudian ada yang namanya ojek online, ojol. Nah, disinilah kemudian kan aturan harusnya berubah semua. Keberadaan transportasi daring itu tidak saja berkaitan dengan memberikan lapangan pekerjaan, tidak saja bagaimana kemudian meningkatkan daya beli masyarakat, kesejahteraan itu, tetapi ada persoalan itu memberikan income kepada yang namanya APBN negara. Nah ini yang harusnya dikelola dalam konteks bagaimana kemudian dibuatlah aturan yang sedemikian. Mungkin nanti akan ada jenis-jenis pekerjaan lain lagi yang memang baru. Nah ini kan pemerintah harus mengerti, seiring dengan ada nanti AI misalnya, nanti ada lagi perkembangan misalnya ojek yang berbasis AI. Nah ini kan sesuatu yang harus diatur, Mas. Nah inilah menurut saya urgensi terkait dengan aturan baru menjadi sangat strategis lah katakanlah gitu. Nah, tetapi ini kan semua kan pilihan, kebijakan publik itu kan pilihan. Manakala kemudian pemerintah ini kan sebenarnya selalu mencari-cari kriteria yang diuntungkan siapa. Seperti sekarang dari 20% menjadi 8%, pertanyaan publik itu kan sampai hari ini siapa yang diuntungkan? Kalau kita mengatakan yang diuntungkan ini driver ojol, belum tunggu dulu. Belum itu seolah-olah itu yang tersirat. Itu yang tersirat? Ya, tersirat. Menurut kacamata artinya siapa yang diuntungkan? Nah, ini kan sesuatu masih ada yang tersembunyi di balik itu semua kan. Ada yang tersembunyi? Ya dong, bisa saja aplikator malah diuntungkan, bisa saja dalam hal ini malah istilahnya dalam rangka negara juga malah yang tetap diuntungkan di situ. Sebagai pihak regulator yang akhirnya mendapatkan keuntungan adanya pemasukan yang lebih baik, lebih besar dari adanya pihak aplikator yang mau tidak mau harus membayar sejumlah itu. Belum lagi membeli saham 1% lewat Dewan Antara meskipun angkanya 1%. Betul. Bagaimana kemudian Pak Trubus melihat ini? Ya ini kan sebenarnya upaya memberikan perlindungan kepastian, arahnya kan segitu. Itu yang tersirat. Tetapi kan persoalannya kemudian apakah kemudian itu langsung memberikan kemanfaatan kepada publik driver ojol, kan masih tanda tanya. Tapi 1% loh Pak angkanya. Iya cukup ini kan, cukup memberikan ya kalau dikatakan besar ya enggak, kecil ya enggak. Kan itu kecil banget itu artinya. Iya makanya kan kalau mengatakan publik mengatakan kecil sekali gitu kan. Tapi pemerintah itu kan dipandang oleh publik seolah itu pemerintah sudah melakukan langkah, sudah mengambil keputusan lah. Gitu itu yang harus dihargai dulu meskipun nanti bisa saja nih, ini bertahap kok, nanti akan menjadi 5%, nanti menjadi 10% kan bisa aja. Tetapi yang jelas Mas, apa yang kita dapatkan dari ada keberadaan kebijakan ini, memang tetap harus konteksnya konteks regulasi yang jelas. Yang berpihak kepada yang namanya keberadaan driver ojol itu. Keuntungan yang didapat juga jelas. Ini kan kalau lihat Perpres sekarang, belum kemana coba kita bongkar semuanya. Kan harus melalui ini, makanya banyak para aplikator sekarang kan umumnya katanya selalu satu, mengapa
Ya melakukan kajian, kami sedang melakukan kajian, kami sedang menyesuaikan dengan cash flow kami, macam-macam kan itu yang Tanggapan dari para aplikator itu ya, artinya ya. Iya, karena aplikator hampir semuanya seperti itu. Nah, artinya apa? Kita juga memikirkan juga ketika kemudian aplikator itu dianggap sebagai pihak yang istilahnya memberatkan. Oke. Nah, kalau itu dianggap memberatkan publik karena apa? Ya kita memahami, aplikator juga paham kok misalnya ya, bahwa para driver ojol ini bekerja taruh nyawa. Kan udah tahu namanya di jalan panas lah berhadapan dengan ini, nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Tahu aplikator itu. Nah, karena itulah kemudian ketika keberat itu kan sebenarnya aplikator juga diberikan beban-beban yang lain kan. Ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan ada, belum lagi ada pinjam KPR ya rumah yang harus sekian tahun lamanya. Ini kan sudah hal-hal yang sebenarnya memberikan pemikiran bahwa driver ojol sudah banyak diuntungkan seolah-olah kan itu. Tapi kan persoalannya kemudian bagaimana meyakinkan, kita belum ada kajian. Saya mau mengatakan, saya seorang akademisi, tunggu dulu Pak, kajiannya seperti apa. Kan karena masih belum ada salinan itu tadi yang belum kita terima secara bersama-sama. Iya, salinannya belum diterima. Kemudian ini, tapi kita optimis. Bahwa ini akan memberikan keuntungan besar kepada yang namanya driver. Paling tidak harapan-harapan para driver ojol yang sekian tahun lamanya sudah bisa terpenuhi, terpuaskan sedikit lah. Terpuaskan sedikit dengan adanya Perpres 27 2026 ini. Saya langsung ke Mas Huda. Mas Huda, artinya apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Trubus tadi, siapa yang kemudian diuntungkan? Nah, ini yang harus kita kawal secara bersama-sama agar kemudian pengawasan super ketat ini juga harus dilakukan agar efisiensi ini tidak dibebankan ke konsumen dalam bentuk tadi penambahan tarif mungkin. Bagaimana kemudian DPR memastikan terkait dengan sisi pengawasan agar kemudian tadi pengawasan ketat terkait dengan skema ini dilakukan karena potensi pelanggarannya juga sangat tinggi bagi para aplikator ini, Mas Huda. Ya itu salah satu isu turunan yang harus dikaji bersama memang. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ini momentum baik, pemerintah sudah mengambil inisiatif dan sudah mengeluarkan Perpres yang hampir 15 tahun, teman ini hanya nempel gitu. Bahkan di dalam undang-undang pun keberadaan teman ini sebagai ojek online statusnya belum dia sebagai kendaraan transportasi publik gitu. Nah karena itu kita mitigasi secara baik dalam upaya ini. Perpres nanti kita akan dialog dengan pemerintah apakah dengan Perpres ini cukup atau langsung kita jadikan sebagian dari Perpres nanti masuk di dalam sebuah revisi undang-undang, baik apakah undang-undang baru atau revisi terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Oke, baik. Saya langsung konfirmasi lagi Bu Lili, artinya ke pertanyaan Pak Trubus tadi, siapa yang kemudian diuntungkan? Apakah benar ini menguntungkan teman-teman driver atau pengemudi ojol begitu? Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui kalau ini benar-benar menguntungkan teman-teman driver ojol sendiri begitu? Kalau memang potongannya ternyata beda-beda di setiap aplikator begitu? Ya, kalau memang saat ini kan potongan berbeda-beda dari aplikator itu. Bahkan ketika yang food itu lebih tinggi, bisa sampai 60%. Oh, oke. Ya. Nah, untuk itu sebetulnya itu tidak menjawab masalah ya. Yang saya bilang tadi, ketika ada kami itu status kami diakuin secara otomatis itu tidak akan ada gonjang-ganjing seperti ini gitu loh. Contohnya ya kita memang mendesak dimasukkan dalam undang-undang ketenagakerjaan itu karena kita ada di undang-undang Naker itu pasal 1 itu Undang-Undang 13 tahun 2013 itu di pasal 1 itu ada bahwa kita itu memenuhi syarat itu. Ada perintah, ada upah, dan ada pekerjaan. Nah kami menerima upah dari siapa? Aplikator. Siapa memerintah kami? Aplikator. Jadi semua itu dari aplikator, tidak menerima uang langsung dari customer, tidak. Jadi semua itu yang membayarkan, yang memerintahkan pekerjaan kami untuk menjemput orang atau mengantar barang siapa?
Aplikator sendiri. Iya. Oke, seharusnya sudah memenuhi syarat terkait dengan pasal sudah 1. ada 3. Iya, itu tuh saya pikir Undang-undang. nggak usah lah membuat undang-undang baru, sudah ada kok undang-undang tenaga Oke, kerjaan. saya langsung minta tanggapan dari Mas Huda. Kalau begitu, nggak usah bikin undang-undang baru. Begitu Bu Lili katakan tadi, sebenarnya sudah diatur Undang-Undang 2013 kalau tidak salah ya. Ya. 2013 pasal 1. 2003, Undang-Undang 13 tahun 2003. Tahun 2003 terkait dengan upah Ayat pekerjaan 1. ayat 1 ini sebenarnya sudah memenuhi syarat-syarat ini Mas Huda. Iya. Silakan tanggapan Anda. Satu aspek apa yang disampaikan oleh Bu Lili memang sudah masuk ya. Tapi tentu pemerintah dan ekosistem terutama aplikator dan semuanya memang butuh terus dorongan dan butuh terus duduk bersama. Tapi kalau kita lihat trennya, kita lihat tren dari beberapa negara lain, kalau misalnya kategori ketenaga kerjaan pada konteks masih ada ruang mobilitas, terus kemudian double job mantan, itu memang butuh definisi baru dalam definisi ketenaga kerjaan kita. Kira-kira begitu. Makanya semangatnya saya kira sama. Kita semuanya ingin, termasuk apalagi Bu Lili, semangat kita adalah semua pekerja kita, isu terkait dengan kesejahteraan harus dipastikan selesai. Kira begitu. Nah pada konteks itu apakah pemerintah nanti akan mengakomodir melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau nanti masuk undang terkait dengan pelaku gig ekonomi, tunggu saja, kira-kira begitu semangatnya. Oke. Yang penting sekali lagi sudah ada proses maju, momentum maju, dan Menhub 15 tahun yang mengatur relasi hubungan tenaga teman-teman driver online dengan aplikator. Ini sekarang sudah menjadi perpres. Tinggal nanti diskusi berikut apakah dari perpres ini mau dilanjutkan menjadi regulasi yang lebih kuat, yang lebih komprehensif, ya mau tidak mau silakan sebuah undang-undang baru menyangkut soal transportasi online kita ini. Oke. Baik, kembali lagi ini adalah momentum, kita jaga momentum ini kemudian untuk sama-sama kita kawal tidak hanya Bu Lili dan juga rekan-rekan, tapi kita semua termasuk media mengawal ini semua. Tapi Bu Lili, yang kemudian juga dijanjikan tidak hanya terkait dengan potongan 8% ini, tapi ada juga BPJS Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sejauh ini seperti apa sebetulnya? Apakah kemudian dari teman-teman driver atau pengemudi ini membayar sendiri atau memang ada potongan dari aplikator atau seperti apa sebetulnya Bu? Ya gini. Kalau BPJS itu kawan-kawan ini ada sebagian mereka yang dibayarkan oleh pihak aplikator. Tapi ada juga potongan dari aplikator? Ada, cuman gini, istilah diskriminasi ya. Mereka yang tingkatannya, kan mereka tuh ada tingkatan-tingkatan. Ya. Jadi tingkatan tertinggi yang akan dibayarkan. Tapi ketika mereka yang statusnya biasa ya, enggak, kami BPU. Tingkatan tertinggi itu artinya apa? Kayak Jawara, Andalan. Oke. Ada kelas-kelasnya. Ada kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Nah, itu yang akan dibayarkan. Sedangkan itu kan hanya segelintir orang, segelintir driver. Nah, itu saat ini status kami BPU, bukan penerima upah. Jadi kami bayar sendiri kalau kami pengen terlindungi. Kelas-kelas Jawara tadi itu artinya apa Bu? Bisa dijelaskan kepada kita Jadi semua? mereka itu apa ya, ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan tertinggi itu ya Jawara. Itu berdasarkan apa? Orderannya, orderan. Orderannya. Kalau istilah di Gojek itu gacor. Kalau contohnya saya tuh buka aplikasi saya jam 11 pagi. Sampai jam 4 paling dapat 1. Dapat 1 itu. Kita nunggu berjam-jam. Kalau itu masuknya levelnya apa artinya? Saya mitra biasa. Mitra biasa. Iya. Jadi kayak kami ini sepertinya ya nggak bakal itu dapat perhatian karena bukan nggak ada di tingkatan itu gitu. Tapi kalau untuk level-level atas ini tadi, potongan untuk membayar preminya kira-kira berapa persen Bu? Enggak. Berdasarkan informasinya. Jadi mereka kadang ada tiap hari ya, ada yang dipotong Rp800, ada yang dipotong 1.000 kan nggak tentu itu. Oke. Tapi kadang-kadang juga mereka dibilang dibayarkan, tapi ketika ada kecelakaan ternyata mereka tidak terdaftar di BPJS. Kan itu hanya akal-akalan kan?
Nah, Berarti itulah. harus kita kawal tuh. Nah artinya. itu, makanya ketika kita diakui sebagai pekerja, secara otomatis hak-hak yang melekat pada pekerja itu akan terpenuhi, jaminan sosialnya, Oke. masuk BPJS. Terus kadang-kadang kan karena kita menuntut untuk jadi pekerja, mereka bilang fleksibilitas kan itu. Fleksibilitas seperti apa? Kerja ojol itu 12 sampai 18 jam. Apakah itu namanya pekerja? Itu perbudakan menurut kami. Oke, Pak Trubus menambahkan singkat saja. Iya, kalau menurut saya sih apa yang disampaikan Ibu ini menjadi catatan sebenarnya bagi pemerintah ya, ketika kemudian bagaimana sih merumuskan kebijakan yang selanjutnya Ya. agar ini persoalan seperti ini tidak inilah berkepanjangan dan segera ada penyelesaian. Karena apa? Ya tadi disinggung bagaimana dia BPJS harus bayar sendiri. Nah itu kan tadi ada juga yang motong tanpa diketahui. Itu yang saya katakan tadi, ini aplikator nakal. Ya. Kan itu yang harusnya ada penindakan dari pemerintah. Sanksi yang tegas tadi ya. Ya, law enforcement yang tegas. Tetapi persoalan lain bagi mereka yang istilahnya perusahaan yang baik lah katakannya, ya berilah mereka semacam rewardnya itu jelas gitu. Nah ini kan hal seperti itu, tetapi persoalannya kemudian kan ya ini dunia terus berubah ya. Sekali lagi tuntutan masyarakat juga terus berubah. Nah saya berharap pemerintah itu segera merespon semuanya. Dibuatlah dibuatlah semacam payung regulasi sehingga segala sesuatu ketika ada perubahan itu sudah termasuk di dalam regulasi itu gitu loh. Jadi namanya berpikirnya prediktif lah ke depan, melihat ke depannya. Yang kedua Mas, itu penting sekali bagaimana sesungguhnya tadi disinggung duduk bersamanya ini loh. Kita duduk bersama, jangan menganggap bahwa aplikator selama ini kan seperti ya bayangan yang nggak kelihatan, ya kayak hantu gitu. Nggak tahu mereka tiba-tiba dipotong gitu kan. Tidak tahu mereka ini, tapi mereka dibayar oleh aplikator itu karena dia nggak menerima langsung dari user kan. Dari itu jadi problem kan di situ. Nah, ini menurut saya pemerintah perlu membuat satu aturan yang jelas sehingga berapa hak-hak daripada driver, berapa haknya dari aplikator dan haknya konsumen juga jangan lupa. Artinya jangan ketiga lupa. ini harus duduk secara bersama-sama, memanfaatkan atau menjaga momentum ini secara bersama-sama begitu ya Pak. Ya untuk kedepannya supaya agar lebih baik lagi itu. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan harapan perbaikan ke depan untuk kesejahteraan para driver online dan juga tadi tidak hanya untuk para driver online atau para pengemudi, tapi hak-hak dari konsumen dan juga aplikator itu yang kemudian nanti kita akan bicarakan di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI.